Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama saya lagi Bagas Ocha Fadila Sandi. Nah, sekarang saya berada di Kacang Mayang, Kota Pekanbaru. Di sini kami ingin membuat tugas keahlian berkomunikasi. Nah, di sini saya tidak sendirian saja untuk membahas atau mempelajari keahlian komunikasi di sini. Nah, di sini saya memiliki saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang berasal dari UIR juga. Nah, kita panggilkan yang pertama Febriaga Saputra. Nah, kita panggil Febriaga Saputra. Nah, tidak hanya Febriaga sendiri, saya memiliki kawan selanjutnya, yaitu yang bernama Syed Ahmad Hafiz. Kepada Syed Ahmad Hafiz dipersilakan masuk. Nah, tidak hanya dua orang kawan saya. Nah, di sini saya memiliki kawan yang terakhir untuk membahas pelajaran keahlian berkomunikasi ini. Kepada Yoga Pratama dipersilakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami belajar tentang keahlian berkomunikasi dengan judul menempatkan pikiran dan tubuh kita kepada pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu etika, berbicara dengan benar itu seperti apa. Nah, kita akan membahas dengan kawan-kawan saya di sini. Nah, kami memiliki judul menempatkan pikiran dan tubuh kita kepada pesan yang ingin disampaikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pikiran? Maksud dengan pikiran ini kita harus berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, jadi kita harus pikirkan matang-matang sebelum berbicara. Nah, yang kedua tentang tubuh. Tubuh kita yang ingin menyampaikan suatu maksud di sini. Maksudnya gerak-gerik di tubuh kita. Sebagai gerak-gerik tubuh kita agar kelihatannya lebih santai, lebih fleksibel aja untuk menyampaikan pesan. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang etika. Nah, di sini ketiga kawan saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud etika menurut saudara Syed nih? Etika yang saya tahu itu apa sih? Oh, menurut saya. Iya. Tapi sebelum itu boleh nggak hidupin musiknya dulu? Oh iya. Berhubung kelihatannya suara sedikit ada udara-udara masuk, kita hidupi saya audionya. Udah dengar kan? Alhamdulillah. Nah, menurut saudara Syed nih, apa sih etika itu? Menurut saya pribadi, etika itu adalah suatu gambaran karakter seseorang yang mana karakter tersebut sudah terbentuk dari dia kecil. Dan juga sikapnya itu terbentuk dari lingkungannya juga, seperti dari orang tua dan lingkungan rumahnya. Seperti itu. Nah, seperti itu pendapat dari saudara Syed. Nah, masih tentang etika, kita tanya coba dengan saudara Febriaga. Apa sih yang dimaksud tentang etika itu menurut saudara Febriaga? Kalau menurut saya etika itu yaitu pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Yang mana di dalam berkomunikasi itu diperlukan etika yang baik supaya terjalin komunikasi yang baik pula. Nah, itu tersebut etika menurut Febriaga Saputra. Nah, yang terakhir nih, coba kita dengarkan apa sih pendapat tentang etika ini, penjelasan tentang etika menurut saudara Yoga Pratama. Baik, terima kasih. Menurut saya, pengertian etika itu adalah tata cara dalam berkomunikasi agar tidak menyakiti perasaan orang lain yang ada di dalam pikiran kita. Nah, Kalau boleh menambahkan, tata cara itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih saudara Syed. Maksud saya tata cara ini adalah itu pemilihan sikap, pemilihan kata untuk agar orang itu tadi tidak tersakiti atau tersinggung gitu dengan perkataan kita, bukan tata cara yang lain-lain ya, atau seperti membuat Indomie atau apa gitu. sudah Oke. saudara Syed? Oke. Nah, jadi di sini saya bisa menyimpulkan dari kawan-kawan saya yaitu etika itu adalah suatu gambaran karakter dari seseorang yang berhubungan dengan sifat dan akhlaknya. Bukan begitu kan kawan? Nah, sudah nih kita masuk dari etika tadi, pengertian etika. Nah, sekarang tentu kawan-kawan saya ada pengalaman nih tentang etika. Adakah pengalaman etika ini di semasa hidupnya dimulai dari saudara Febriaga? Apakah ada? Kalau saya, pengalaman saya yaitu misalkan kita ingin mengecek dosen gitu. Jadi kita kan harus memiliki etika yang baik gitu. Misalkan kita ingin mengecek dosen, kita mengawali dengan sapaan, salam, seperti itu. Jadi agar
dosen tersebut ingin menjawab pesan dari kita. Bahkan dia merasakan etika baik dari kita tersebut. Nah, seperti itu. Juga saya ingin itu bertanya, berarti apakah Anda ketika memulai percakapan dengan suatu dosen atau orang yang baru dikenal hanya dengan mengucapkan assalamualaikum atau gimana gitu? Berarti Anda kalau dengan yang non muslim atau apa gitu juga? Nah, jadi sebenarnya begini, saudara Yoga. Jadi sebelum kita mengecek dosen, kita harus mengetahui. Misalkan dosen tersebut, ibaratnya kita pikirkan dulu apakah dosen tersebut Islam ataupun kalau kita tidak tahu sama sekali, kita bisa menggunakan sapaan yang lain seperti selamat pagi atau selamat siang. Tetapi jikalau kita tahu dosen tersebut Islam, maka gunakanlah sapaan seperti salam, karena kita juga bisa mendapatkan pahala begitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti harus lebih mengenal dahulu ya. Oke. Nah, itu pengalaman dari Febri Aga Saputra. Nah, sekarang nih pengalaman dari Yoga Pratama. Apakah ada pengalaman di masa hidupnya tentang etika ini? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Pengalaman saya itu ketika saat kita bermain game ya, karena di era sekarang itu game sudah menjadi sangat elit ya. Ketika saya bermain game, itu ada kawan random atau teman-teman yang bahasanya kurang berkenan gitu di hati atau toxic gitu. Itu menurut saya adalah permasalahan etika yang sangat penting yang harus direnungkan itu. Seperti itu. Nah, jadi begini saudara Yoga. Jadi kalau seandainya di permainan game itu Anda merasa banyak di aplikasi tersebut orang-orang yang tidak beretika baik, apakah Anda tetap ingin bermain di situ? Apakah Anda tidak takut terpengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalam aplikasi tersebut? Begitu. Oh, gini maksudnya saudara Aga. Kita kan sebagai di era yang sekarang ini kan game itu kan suatu kayak udah nggak asing lagi. Jadi kita itu bisa memiliki sisi positifnya dari game itu. Misalnya kita lagi suntuk, lagi pusing ataupun lagi lagi ada waktu luang itu kita kan bisa bermain game untuk menyenangkan diri kita. Itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya yaitu mungkin kembali kita ke diri kita masing-masing untuk menyikapinya gitu. Seperti itu. Berarti tergantung dari orang tersebut juga kan, apakah mudah terpengaruhi atau tidak begitu kan? Menurut saudara Syed ini bagaimana nih etika dalam game ini? Menurut saudara Syed yang sebagai gamers gitu juga kan, bagaimana etika dalam toksik dalam bermain game itu gimana? Kalau mengenai toksik itu ya, sepertinya kita harus menanggapinya santai saja, tidak terlalu menanggapi karena orang-orang itu pastinya sudah terbiasa dia toksik kan. Jadi kita cukup ambil yang positifnya saja, kita juga ambil yang negatifnya gitu. Nah, begitu tadi pengalaman dari kedua kawan saya tadi. Nah, pengalaman dari saudara saya sendiri nih, apakah ada penyalahgunaan etika atau etika dari kawan-kawan saya di semasa hidupnya, apakah ada? Mengenai etika ya, jadi itu pada saat seperti saya magang, karena kita jika bekerja di suatu tempat itu kita harus rendah gitu, kita harus ngomong itu harus soalnya kita yang paling bawah gitu, jadi kita tidak boleh seolah angku. Jadi ada teman saya, bukan maksudnya menjelekan ya, dia seperti kurang niat gitu magangnya, dia datang terlambat, menjawab pertanyaan dari pengawas tempat magangnya itu santai-santai aja soalnya tidak niat gitu. Mungkin itu juga merupakan pengaruh. Seperti kata Aga kan, kita harus mengambil yang positifnya saja. Jadi jika kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik gitu, jadi kita akan terpengaruh gitu, efeknya kurang baiknya gitu. Nah, saya akan bertanya lagi, apakah bisa menurut Syed nih, kawan Syed itu dirubah etikanya dari yang berperilaku seperti itu, semoga lebih baik lagi, apakah ada caranya? Sudah pasti ada, karena tergantung pergaulan juga. Jadi jika kita dengan pergaulan bebas itu, maka kita akan mengikuti arusnya gitu. Jadi kita harus tahu batasan kita itu baiknya itu bagaimana. Jadi kita tidak harus terbawa arus sampai jauh begitu. Saya tambahkan sebentar, saya mau bertanya, apakah Anda ini termasuk golongan yang bagaimana ini dalam lingkungan magang di tempat Anda ini? Oh, saya tentu saja dong anak yang baik-baik. Ya, saya tidak seperti itu orang-orangnya. Alhamdulillah. Oke. Sudah? Nah, jadi saya simpulkan sedikit lagi tentang etika. Nah, di era sekarang ini masih banyak nih kawan-kawan kita, bahkan adik-adik kita tentang etikanya yang buruk. Nah, di sini
harus dipelajari lagi di etika tersebut. Bisa jadi di sekolah, bahkan di keluarga pun harus mencontohkan etika yang baik sehingga anak-anaknya atau saudaranya tuh beretika yang baik. Jangan sampai yang lebih muda itu etikanya kurang bagus dengan yang lebih tua. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang etika. Nah, yang materi selanjutnya kita akan membahas tentang berbicara dengan jelas nih kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada mencerahkan niat Anda. Nah, menurut saudara Syed nih, apa sih mencerahkan niat Anda itu menurut saudara Syed? Mencerahkan niat dalam berkomunikasi itu menurut saya kita harus memikirkan matang-matang apa niat kita dalam berkomunikasi kepada orang. Jadi supaya pesan yang kita sampaikan itu jelas, tidak mutar-mutar ke topik yang lain. Jadi supaya orang itu tidak bingung dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi niat itu sangat penting di awal-awal gitu. Nah, itu penjelasan dari saudara saya tentang mencerahkan niat Anda. Nah, yang kedua ini ada mendukung pernapasan Anda. Nah, menurut saudara Yoga, menurut saudara Febriaga, saya tanya, mendukung pernapasan Anda itu seperti apa sih? Nah, jadi kan begini, kalau bernafas itu kan penting. Makhluk hidup tuh, apalagi manusia itu bernafas kan. Nah, jadi ketika kita ingin berbicara kepada teman, disitulah kita penting untuk mengatur napas agar lawan bicara kita itu mengetahui secara jelas apa informasi yang kita sampaikan kepada beliau. Dan juga ketika kita teratur dalam bernafas, maka kita itu merasa puas ketika menyampaikan pesan tersebut. Lain hal dengan sebaliknya, apabila kita tidak mengatur nafas, maka itu akan memunculkan cemas, gugup, bahkan kita ragu gitu, disampaikan atau tidak ya, begitu. Jadi untuk komunikasi sebaiknya dengan teratur bernafas agar lebih bagus saja dalam berkomunikasi begitu. Boleh menambahkan, apalagi kalau kita dengan pacar ya, jadi kita harus lebih fokus gitu saat mengatur nafasnya, tidak gugup begitu kan, supaya tidak putus-putus kita dalam mengucapkan sesuatu. Terima kasih saudara saya sudah menambahkan. Nah, yang terakhir nih kita masuk tentang berbicara dengan jelas. Nah, menempatkan postur tubuh itu apakah penting sih atau ada penjelasannya menurut saudara Yoga Pratama? Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut saya itu penempatan posisi tubuh itu sangat penting ya, terutama dalam berbicara. Misalnya kita dalam bicara formal ataupun non formal itu kita harus bisa ini kawan-kawan, bisa menetralisir lah gitu. Seperti tegap, jangan melencah-melenceh gitu ya, agar pesan kita itu bisa diterima dengan baik oleh si pendengar itu tadi. Seperti itu. Sudah semua nih kawan-kawan saya menambahkan berbicara dengan jelas. Nah, di sini berbicara dengan jelas itu sangat penting juga, apalagi di dunia kerja, di dunia kuliah, bahkan di sekolah pun kita harus berbicara dengan jelas. Nah, di sini kita harus mengatur berbicara dengan jelas, apalagi dengan guru, dengan dosen itu sangat ibaratnya sangat dibutuhkan. Nah, jadi apalagi berbicara di depan umum kita harus memiliki PD yang jelas dan PD yang bagus. Nah, kayak gitu tuh sekira saya. Sudah cukup? Apakah ada mau tambahkan lagi kawan-kawan? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang etika dan berbicara dengan jelas dengan judul dengan judul menempatkan pikiran dan tubuh kita kepada pesan yang ingin disampaikan. Nah, terima kasih atas waktunya kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.